Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari ini Selasa 5 Mei 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ED nomor 776, baitnya yang keempat. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hidup ini, biasanya orang atau kita mencari untuk menemukan apa yang berharga atau bernilai dan kita butuhkan. Sesuatu yang membuat kita merasa bahagia. Misalnya mencari uang, jodoh, pekerjaan, atau tempat nongkrong bersama teman. Dan dalam dunia yang hiruk pikuk saat ini penuh dengan kesibukan dan persaingan, kebanyakan orang berfokus hanya mencari sesuatu yang fisikal saja, atau sementara untuk kebahagiaan hidupnya, atau untuk mencukupi kebutuhan. Sedangkan untuk mencari Tuhan, mungkin tidak pernah terpikirkan, atau cuman dilakukan sambil lalu saja. Firman Tuhan hari ini justru berbicara kepada kita untuk mencari Tuhan dan kekuatannya dan mencari wajahnya selalu. Perintah untuk mencari Tuhan, kekuatannya dan wajahnya sebagai prioritas, bukan sambil lalu. Kalimat perintah tersebut terdapat dalam konteks ketika Daud menempatkan tabut perjanjian ke dalam kemah suci. Dengan sudah adanya tabut tersebut di dalam kemah suci, berarti Allah telah hadir di tengah-tengah umatnya. Oleh karena itu umat tidak boleh abai terhadap kehadiran Tuhan. Mereka harus mencari selalu Tuhan, kekuatannya, serta wajahnya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hidup dalam dunia yang super sibuk. Kita seakan-akan dipaksa untuk berkejar-kejaran dengan waktu. Moto waktu adalah uang telah menjadi penggerak kehidupan manusia di zaman sekarang. Jalanan, di stasiun, di terminal, dan di mana-mana, orang berlomba-lomba untuk mengejar waktu dan kesempatan. Dalam kondisi yang demikian, kita dan banyak orang telah kehilangan orientasi hidup yang utama, kemudian beralih kepada mencari apa yang sementara dan tidak nyata bagi hidupnya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kembali mencari apa yang terutama bagi kehidupan kita, yaitu mencari Tuhan dan kekuatannya. Dengan mencari Tuhan sebagai pencarian yang utama, berarti kita mengarahkan hati, pikiran, dan tindakan kita kepada Tuhan sebagai prioritas utama. Mencari Tuhan berarti menghadirkan kehendak-Nya dalam apa yang kita kerjakan, pikirkan, dan juga rencanakan. Kita bekerja, belajar, melakukan perjalanan, dan lain-lain. Bukan sekadar melakukannya sebagai kewajiban atau rutinitas, melainkan sebagai ketertundukan dan pengabdian kita kepada Tuhan. Dengan begitulah kita menemukan kehadiran Tuhan dalam segala yang kita lakukan dalam hidup ini, sehingga semua yang kita kerjakan bernilai rohani dan akhirnya berharga di hadapan Tuhan. Semua itu tentu bukan hal yang mudah. Bisa saja kita merasa lelah karena berbagai tantangan dan kesulitan yang menyertai. Oleh karena itu, kita juga diminta untuk mencari kekuatannya, dalam arti mengandalkan kekuatan Tuhan untuk dapat mengerjakan dan menjalani hidup kita seturut kehendak-Nya.
Kita bukan mengandalkan kekuatan sendiri, dan memang tidak mungkin mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam mencari Tuhan. Kita hanya dapat melakukannya jika kita mengandalkan kekuatannya. Maka ketika kita merasa lelah dan hampir putus asa, datanglah kepada Tuhan dan berharaplah kepada kekuatannya untuk menyegarkan jiwa kita kembali. Terakhir, kita diminta untuk mencari wajah Allah selalu. Mencari wajah Allah bukan berarti kita sedang mencari sesuatu yang tersembunyi. Mencari wajah Allah dalam konsep pikiran orang Yahudi berarti mencari perkenanan Allah, berusaha membangun relasi dengan Allah, dan berharap Allah berkenan kepada kita. Itulah yang wajib kita cari dalam hidup ini. Artinya, apapun yang kita kerjakan, baiklah kita kerjakan dengan berharap kepada Allah, berkenan kepada kita, dan kepada yang kita lakukan. Kita melakukannya dengan segenap hati, bukan seperti untuk manusia, namun seperti untuk Allah. Sehingga Ia berkenan kepada kita dan kepada apa yang kita kerjakan. Itulah hal yang utama untuk kita cari. Namun bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan yang kita lakukan, lalu kemudian bermeditasi atau menyingkir dari ramainya dunia untuk menemukan Allah dan wajahnya. Kita harus tetap berada dalam dunia yang hiruk pikuk ini dan melakukan pekerjaan kita. Namun, hati, jiwa, pikiran, dan tindakan kita terarah kepada Allah, mengandalkan kekuatannya, dan berusaha berkenan di hadapan Allah. Itulah mencari Tuhan dan kekuatannya, serta mencari wajahnya selalu dalam kehidupan kita saat ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami tidak kehilangan fokus untuk mencari Allah, kekuatannya dan wajahnya. Sehingga kami, walaupun disibukkan oleh berbagai hal, namun hati kami, pikiran kami, dan tindakan kami terarah kepadamu. Sehingga kami dapat menemukan Engkau dalam segala yang kami kerjakan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.